Ketemu lagi, kita kembali lagi nih udah di segmen 2. Tadi sempat ada touch up dulu ini semua kita semua. Tadi ada makeup artis baru datang, namanya Ari. tetap namanya tetap Ari. Sister Babisa. Padahal nggak kelihatan juga. Iya. Oke. Tadi udah nih Echa sebagai dokter ya. Ya, ekspektasinya ternyata berbeda. Oke. Nah, sekarang ngomongin pengalaman kita kan ya. Pengalaman terutama di era pandemi Nah, nih. iya. Echa sebagai tenaga medis ikut menangani langsung nggak pandemi? Sempat ke Wisma Atlet. Oh, ke Wisma Atlet. Oh, wow, berapa lama tuh? 44 hari. 44 hari. 44 ya. Waktu bulan apa tuh kira-kira? Di awal pandemi atau di tengah atau? Awal Mei Juni. Mei Juni ya. Oh, Mei Juni Eca ke Wisma Atlet. Wisma Atlet itu tempat apa coba ceritain sedikit isolasi ya? Iya, isolasi. Yang disediain oleh pemerintah. Betul. Oh, oke. Oke. Dan di situ waktu itu yang positif aja atau gimana sih? Yang positif. Yang positif. Positif tapi itu masih bisa Isolasi mandiri gitu. Iya, Jadi yang nggak dimasuk rumah sakit gitu ya? bukan yang gejala berat gitu. Oke. Terus Echa di situ menangani para pasien berarti kan? Pasien COVID positif. Yes. Wow, selama Gile. 44 hari ikut juga diisolasi di situ ya? Gimana sistemnya sih, Cak? Di 44 harinya? 8 jam jaga, Oke. terus 32 jam 32 jam istirahat. Oke. Oh. 32 ya. Berapa hari, Cak? 1 hari setengah? Ya, setengah. Oh, ya, 32. 832. 832. Tapi 32 jamnya di luar Wisma Atlet. Jadi kan itu Wisma Atlet tuh ada banyak gedung kan. Jadi Oke. gedungnya terpisah sama gedung yang pasien. Oh, buat Eca dan kawan-kawan. Betul. Oke. Itu kenapa awalnya bisa di situ? Apa dapat panggilan sebagai Anda sebagai dokter? Tergerak gitu. Atau ya volunteering gitu? Volunteering. Jadi kan aku selesai internship itu bulan Mei. Terus karena aku bingung mau ngapain, akhirnya aku ke Wisma Atlet bareng sama teman-teman. Sebenarnya gara-gara teman-teman sih kayaknya. Jadi dia ada open recruitment gitu? Iya, betul. Oke, jadi kayak kita nongkrong di sini tiba-tiba, ayo Wisma Atlet yuk. Iya, iya. Oh, wow. Jadi menawarkan diri ya Echa sebagai tenaga Oke. medis untuk Iya. pasien COVID pada saat itu di Wisma Atlet. Wow, tapi bukan volunteer ya? Volunteer. Dibayar nggak? Ntar dulu ya. Sama pemerintah? Dibayar nggak pemerintah? Insentif ya kalau dari Oh, pemerintah. ada insentif. Tapi Oke. memang menawarkan diri ya. Iya. Gitu. Wow, luar biasa. Itu dibuka buat semua dokter di seluruh Indonesia? Iya. Oke. Dokter aja atau ada perawat, ada petugas lab, ada Ya, semua. semua. Perawat, petugas lab. Itu dari mana aja, Cak? Waktu itu ketemu orang dari mana? Dokter ya? Dokter datang dari mana aja rata-rata? Yang bareng Eca? Oh, banyak kok dari Aceh sampai Oh ya? Wow. Papua gitu banyak. Oh, temenannya jadi tambah dong ya? Iya ya. Menarik juga. Tapi nih ketika pada saat itu nih jadi tenaga medis yang menangani pasien COVID Aha. positif ya. Ah, Walaupun pasti dilengkapi APD dan lain-lain kan. Ada nggak sih dari teman-teman dokter atau tenaga medis lainnya yang jadi kena positif juga gitu? iya. Ada sih. Ada juga Ada. ya kayak gitu. Jadi misma selalu ada ya itu ya? Hmm. Biarpun udah ya mungkin standarnya udah di gimana tapi mungkin kondisi badan kali gitu ya? Iya, Ah, ada aja sih. Terus suka dukanya gimana ketika itu di Wisma Atlet? susah diatur nggak itu teh ke pasien-pasien? Suka dukanya aku menikmati sih waktu di sana ya. Ah, Rame aja menurut aku, happy gitu akunya. Oh gitu. Walaupun nggak takut ya Eca? Justru karena kita tahu di situ tuh kita, maksudnya kalau misalnya di kayak gini kan kita nggak tahu nih Nggak siapa tahu, yang- iya, benar. kalau di sana Iya. kan tahu, oh aku mau ke ruangan ini, orang ini positif, jadi udah prevent duluan. oh udah Oke. terkontrol environmentnya. Jadi Oke. udah, oh aku oke, berarti aku gini udah apa ya, kayak udah tahu apa yang mau dilakuin. Kalau justru lebih kan Kalau di luar kita nggak tahu nggak ya. tahu nih siapa kan. Oke. kayak gitu. Jadi ya happy aja sih aku di sana. Oh gitu. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Misalnya ada nggak teman dari tenaga medis yang padahal mereka niatnya misal volunteering, Ya. taunya mereka kena gitu kan. Terus ya misalnya pass away gitu ya, apa meninggal atau gimana? Ada nggak kejadian kayak gitu? Iya ya, waktu di sana. Nggak ada sih. Nggak ada. Oh, Jadi terselamatkan. positif, isolasi, dia bisa dirawat di situ juga.
negatif gitu. Maksudnya sembuh. Dirawatnya bareng-bareng pasien yang lain. Iya, terus jadi Iya, ada dokter masuk katanya. iya benar. Tapi kayaknya Iya, iya, ini gue cuman iseng. Dokter. Loh, kok dok nggak pakai APD? Si dokter teh. Lu pikir gue? Terus kenyataannya gimana sih yang kena COVID Iya, ya itu gimana pada sih? saat itu? kan kebanyakan yang OTG ya. Di dalam situ tuh di oke. Jadi banyaknya yang masih bisa jalan-jalan aja biasa aja. Oh, nggak ada yang terlalu parah ya. Kalau Iya. terlalu parah dirujuk ke rumah sakit langsung. Tapi kalau sekarang sih yang di Wisma Atletnya mereka udah buka untuk ICU. Oh, peralatannya ditambah segala rupa. Oke. Oke. Tapi ada nggak yang misalnya tadinya OTG terus tiba-tiba jadi parah? Langsung harus dipindah gitu Iya, ke langsung. dari situ. Ya dirujuk. Jadi Dirujuk. Oh, heboh dong pasti ya itu pas lagi. Maksudnya kan menurun kan dia kondisinya gitu. Kondisinya Jadi gitu. kayak gimana pasti kan. kan kepantau ya. Kepantau, Jadi nggak yang. Oh, nggak akan langsung tiba-tiba ngegejlik gitu jatuh. Oke. Karena kalau misalnya dari awalnya udah kira-kira nggak bisa nih, emang nggak akan ditaruh di Wisma Atlet waktu Oke. zamanku ya. Oke. Beda kalau sekarang ya. Sekarang mereka udah buka ICU, udah bisa yang rawat yang. Tapi Eca bisa balik lagi sana, Ci. Ca. Kalau mau sih masih kayak kadang kayak buka gitu Oprek loh. lagi ya? Oprek lagi. Berarti masih kekurangan atau gantian mungkin ya? Gantian. Jadi kadang Oke. ada yang dia terus nih lanjut, ada yang udah deh gitu. Udahan gitu. Oh, itu emang nggak ada kontraknya harus berapa lama ya? Kontraknya tuh setiap 30 plus 14 itu. Oh, 30 Oh, Itu satu oke. gelombang. Oh, jadi Eca satu term gitu ya? Ternyata, Terus Eca pulang gitu. Tapi pengen nggak Ca balik lagi? kadang pengen. Kadang pengen. Pengen sama teman-temanku yang Oh, Dulu ya. Seru sih si ya. Eca mah pengen nongkrongnya berarti. Tapi lucu itu sih jadi Iya, kayak iya. karantina. Iya, mau nggak mau kan ya. Iya. Jadi bikin komunitas baru kan ya? Bondingnya jadi kuat ya. Tapi masih kontak-kontakan tuh semua sama. kebetulan itu teman-teman kuliah juga sih. Oh, jadi emang iya, sengaja iya. ayo janjian gitu, ayo Iya, kita iya, ke ayo satu kita trip kesana. bareng-bareng gitu. Bagus. Tapi aman semua nggak ada yang kena waktu kemarin di sana. Oke. Oh, alhamdulillah ya. Oke, sekarang nih udah masuk ke penanganan nih Nah, ya di pandemi. Jadi ya. mungkin kalau pada saat itu kan belum ada vaksinasi tuh. Jadi banyak kan ya berarti penuh nggak tuh Wisma Atlet Ya, waktu itu? segimana Ca? Waktu itu sempet enggak, terus penuh kayak gitu, jadi naik turun sih dia. Kadang-kadang emang penuh, kadang enggak gitu. Yang di Wisma Atlet itu gratis ya? Ya. Di ini pemerintah semuanya. Betul. Dan itu dari Jakarta aja atau ada dari luar? Ya. Yang Dari mana aja itu, Ca? Jakarta sih rata-rata ya. Lumayan juga ya, banyak berarti ya. Iya, banyak kayak datang dan pergi gitu ya si pasiennya ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke penanganannya ya. Ya, berarti benar-benar. Di era pandemi Di era ini. Udah pandemi. 1 tahun ya. Kita udah ulang tahun kemarin ya. Walaupun orang bilang nggak jangan rayain ya, tetap aja semua pada mikir setahun nih udah nih setahun. Iya. 1 tahun kita berkutat dengan pandemi. Iya. Tapi sekarang udah apa ya? Udah lumayan ada progres ya. Iya. Proses vaksinasi ini. Nah, menurut Eca nih dari pandangan tenaga medis. Ya, sebagai dokter gitu ya. Penting gak sih sebenarnya divaksin? Nah itu Ca, kita akan ngomongin tentang itu Ca. Iya. Gimana Ca? Gimana menurut pendapat Eca? Penting Penting. Kenapa tuh? Kenapa Ca? buat nurunin Angka positif gitu ya, angka positif COVID. Oke. Jadi menurut Eca itu penting karena bisa nurunin itu tadi. Terus kalau misalnya harus diapain sih sebenarnya masyarakat informasinya gitu? Karena kan kita tahu sendiri ya banyak yang ya itu mah kan kontroversi di mana-mana, bener nggak? Pit, mau apakah nih saya mau nanya, banyaknya orang yang tidak mau divaksin sebenarnya apakah itu kurang informasi atau gimana? Ca, Iya. menurut Eca? Atau memang orang nggak familiar gitu apa sih vaksin kayak Ya. mungkin karena banyak WA grup kali ya yang katanya Jadi banyak hoax itu. Oh, oke. Teori konspirasi. Ya. Yang katanya ada chip. Iya ya gimana Iya. gitu ya. Padahal semua mainnya pakai HP yang ada chipnya. Yang ada chipnya. Yang nggak pernah Yang lu semua tinggalin. terhubungi. Yang nggak pernah lu tinggalin. Ke WC juga dibawa. Nah itu kan lebih parah daripada vaksin ya. Lebih sangat mungkin Iya. ditaruh chip ya. Semua tuh takutnya nanti disuntik. Enggak, lu udah bawa aja.
Dari dulu juga harusnya HP yang lu lawan bukan vaksin, bener nggak? Gimana tuh, kenapa tuh Ya, ya. orang-orang gitu, maksudnya sekarang kan kayaknya di berita jadi ada kubu-kubu ya, kubu Ya, tidak ya, mau ya. divaksin dan kubu divaksin gitu. Itu kenapa sih, Ca, menurut Eca? Kalau dari sisi Eca gitu sebagai tenaga medis, Mm-mm. Yang aku sih ngelihatnya kayak yang tadi ya, kayaknya mereka tuh lebih percaya yang kata ini ngobrol nih misalnya kayak Iya, gini iya, iya. ngobrol, terus udah gitu nanti dia katanya gini loh, lebih percaya sama yang kayak gitu daripada Sama yang konspirasinya itu ya. drama-dramanya lebih sering daripada yang daripada yang misalnya dia baca jurnal atau apa. ya. Waduh, ya Tapi sebetulnya dari sudut pandang tenaga medis memang harus divaksin. harus ya? divaksin. Mau tidak mau gitu. Semua orang atau gimana? Nah, ya. Ada yang harus ditunda dulu sih. Seperti misalnya, Jadi nanti kalau misalnya mau divaksin itu akan di screening dulu, ditanya-tanya. Mhm. Nah, pertanyaannya tuh kayak misalnya ada punya riwayat hipertensi apa enggak, oke, terus diabetes. Nanti dari diabetes tuh ditanya dulu hasil labnya terakhir tuh berapa. Oke. Ada riwayat asma apa enggak, alergi kayak gitu-gitu. Terus yang imunnya kurang atau Mhm. SLE itu apa ya? SLE, Se- apa tuh? Nggak tahu. Pokoknya yang SLE. autoimun, Oh, autoimun itu nggak bisa gitu. Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa. Oh, kalau nggak salah Ashanti autoimun. Iya, tapi dia divaksin tuh ya. Nanti kayak itu. Kita mau masuk ke situ nggak ngobrolnya? Seru itu. Nggak, ini cuma denger-denger aja gua. Tapi memang autoimun nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya harus divaksin ya tuh ya para pendengar semuanya. Vaksin. Jangan takut divaksin. Iya, ini Ibu Eca udah divaksin. Sudah. Oh, Bu Dokter berapa kali? Udah 2 atau 1 kali? Sudah dulu. Sudah Oh, 2 udah. kali. Iya kan tenaga medis prioritas. Duluan. Prioritas. Nah, tapi nih ini banyak nih beredar tentang berita tentang vaksin ya. Nah. Kan ada macam-macam tuh Ya. vaksin dan kita kebagiannya di yang fase pertama nih Sinovac ya. Betul. Sinovac ya. Menurut Eca sebagai dokter reliable nggak sih Sinovac? Soalnya banyak nih beredar berita kayak dia belum selesai nih fase 3-nya clinical trial-nya gitu, tapi udah dikirim gitu kan ke beberapa negara atau udah dipakai bahkan di Cinanya sendiri gitu ya. Kita Indonesia dapet yang Sinovac nih. Aha. Eca juga berarti udah divaksinnya Sinovac Pakai ya? Sinovac. Dua-duanya. Menurut Eca reliable nggak gitu? Ya. Soalnya banyak berita yang bilang, aduh Sinovac tidak reliable nih. Ya, gitu. dengan segala bentuk informasi yang mereka Iya, dapetin ya. jadinya kan orang tuh mungkin keraguan-raguan untuk divaksinnya gara-gara itu Semakin juga salah satunya gitu. Nah, menurut Eca gimana? Apakah sama aja gitu? Ya, bener mau nggak? Pfizer, mau dari AstraZeneca, mau dari Ya. Sinovac, Derma sama aja gitu. Semua punya resiko yang sama dan semua punya fungsi yang sama. Ya. Tiap vaksin tuh efektivitasnya beda-beda ya. Oke. Jadi kayak tergantung dia ada apa sih, kalau misalnya Pfizer sama Moderna kan dia dari RNA ya. Maksudnya Oke. jadi dia lebih proteksinya lebih tinggi. Pasti itu udah otomatis lebih tinggi ya, oke. Kalau Sinovac kan dia hanya proteinnya aja kan ya. Oke. Jadi bergantung dengan si bahan bakunya ya, Oke. baku si vaksinnya. Tapi tetap semua vaksin misalnya efektivitasnya berbeda tapi tetap memang bersignifikan kan, berarti kan pengaruhnya. Jadi Pengaruhnya Ya, signifikan ya. divaksin dengan tidak divaksin Ya. gitu ya. Jadi walaupun Sinovac atau apa sebenarnya ya vaksin aja dulu. ya katakanlah Sinovac 8, Pfizer 9. Ya tetap aja harus divaksin gitu ya, dibanding 0 banget kayak nggak divaksin sama sekali, bener nggak? Ya. Nah, gimana sih sebetulnya mekanisme vaksin itu sendiri gitu terhadap COVID gitu? Apakah dengan divaksin nih dua kali kita vaksin 2 dosis ya? Apakah itu udah betul-betul kita imun seterusnya terhadap COVID-19 atau memang ada kemungkinan kita kena lagi gitu? Atau gimana? Masih ada kemungkinan kena lagi. Masih ada Masih ya? kemungkinan ya? Masih ada tetap kemungkinan kena lagi. Kira-kira berapa lama tuh durasi antibody kita punya? Jadi kan kalau divaksin kita terbentuk antibody ya. Betul. Nah, itu Dari di just langsung gimana tuh? kira-kira berapa lama tuh? Kalau Sinovac tuh aku vaksin pertama misalnya hari ini, terus vaksin keduanya itu 14 hari. Oke. 2 minggu kan. Tapi untuk lansia itu dia 3 minggu. Ya 3 minggu, nyokap gua 3 minggu benar. Minggu ya. Kalau aku tuh waktu itu dicek ada terbentuk tidaknya antibody itu 21 hari setelah vaksin kedua.
21 hari setelah Setelah vaksin vaksin kedua kedua. baru Oh. dia Ada terbentuk terbentuk. antibody. Oh. Dan itu bisa bertahan berapa lama sih di tubuh kita? Setahu aku tuh 9 ya, apa itu tadi itu baca. 9 Sekitar 9 bulanan. bulanan. Heeh. Oh, jadi sebetulnya Oh. sebelum 1 tahun harusnya udah divaksin lagi gitu ya? Nah itu yang pengulangan untuk setiap vaksin tuh aku kurang tahu nih. Kayak misalnya apakah Sinovac setelah dia vaksin 2 kali harus ada pengulangan di tahun berikutnya? Oke, gitu. oke, ya. Ya aku Belum ada ininya ya? Kayak Belum kalau kayak apa meningitis kan ada expirednya tuh. iya, kayak Du- influenza juga. Iya, ada beda 2 ya. tahun, ada yang 6 bulan, ya. Ya itu ini belum tahu ya kalau Sinovac harus berapa tahun, tapi more or less ada 9 bulan lah ya. Iya. Ah. Eca ikut memvaksin juga Ah, nggak? ah, ya. Aku megang screening sama data waktu itu. Screening Oh, sama oke. data, tapi nggak injeksi. tidak. Tidak Kalau menjus. kalau podcast Sela nih pengen buka vaksinasi bisa nggak? Belum ada ya vaksinasi mandiri? Ah, ada belum ya? ya, belum. Masih dari Semua nunggu pemerintah ya. Oh, oke. Itu akan yang dari pemerintah nih, itu menurut Eca bakalan ini semua nggak mengcover semua warga atau hanya berapa persen kira-kira? Ngeliat Indonesia ya. Iya. Maksudnya, harusnya mau nggak mau sih harus bisa semuanya. Harus bisa semuanya, tapi mungkin nggak sih kayak gitu? Kayaknya harus, kalau ngeliat sekarang ya mungkin emang perlu bantuan pihak swasta deh biar Iya ya, cepat biar maksudnya. cepet ya. Iya sih ya. Ah, kayaknya kalau sekarang kan yang benar-benar perlu dulu nih. Kalau kayak orang tua dan lainnya tenaga medis, kayak semua itu kan kalau itu udah overall katakanlah berapa persen udah, mungkin sebaiknya memang dibuka untuk swasta kali ya. Iya Kayak betul, biar itu lebih aksesnya juga ya jadi karena ada beberapa kayak gue nanya ke teman-teman gue gitu, mau nggak kalau lu bayar, mau aja biar Iya, betul. jelas aja gitu, karena kan memang beberapa orang juga yang udahlah untuk membantu gue nggak apa-apa bayar gitu. sekarang tuh jadinya kayak milik-milikan gitu. Iya, iya kan kayak milik-milikan gitu kayak ada yang Milik-milikan, ya ada yang tiba-tiba zonk. tiba-tiba Belum. nggak bisa, walaupun dia Nah. bisa masuk prioritas tapi nggak bisa. Betul, bisa betul, kayak betul, gitu betul, ya. betul. Ah. Tapi sebetulnya nih secara teori gitu ya, apakah memang di suatu area atau di suatu negara gitu harus 100% tercover vaksinasi atau memang bisa minimal gitu? Berapa persen gitu? Iya minimal, ada minimalnya kok. Ada ya, Iya. 70-an% ya 70. kalau nggak salah. Jadi 70% divaksinasi itu udah Sebetulnya udah Bisa. aman ya? Iya bisa ada. itu herd masuk sama immunity. herd community immunity itu enggak Iya, konsepnya. konsepnya. Kan kalau herd community kan enggak community Herd immunity immunity. itu nggak perlu semua kan. Iya. Jadi nanti lama-lama kan dia nggak punya inang lagi tuh si virusnya terus hilang masih pelan-pelan gitu ya. Oke. Jadi sebetulnya 70% pun divaksin Ah, sebenarnya udah aman aman. Iya, kali ya. iya, iya, Kayak iya, iya. gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa at least mencapai 70% ya. Iya, rame banget nih ngomongin vaksinasi dengan dokternya langsung. Kayaknya kita harus Jeda sebentar jeda ya. lagi nih untuk ngobrolin vaksinasi, akan lebih Akan lebih mantap seru lagi lagi. nih, ada Tepu. Say hi Tepu. Kaget dia disebut namanya. Sebut namanya. Ini juga ahli vaksin juga ini. Iya. Nanti harusnya kita Oke. menanyakan. Iya, nanti kita undang Pak Tepu. Oke, kita kita ketemu jeda lagi di sebentar, nanti masuk segmen ke 3. segmen Yuk, berikutnya. makasih. Ya, ketemu lagi. Masih bersama kami ya, Masih bersama kami di podcast La. podcast Sela. Ngomongin tentang Menyela vaksin. waktunya Dokter Ya, Eca nih. Ya, menyela. Ini Dokter Eca tuh sibuk banget, Sibuk jadi kita banget, bisa sibuk menyela waktunya dibawa ke sini Iya. untuk ngobrolin tentang vaksinasi. Di sela-sela Di sela-sela kesibukan. Pokoknya kita kesibukan harus seorang dokter di Iya. masa pandemi, kebayang Di nggak? masa pandemi. Gila. Gokil Hebat memang. banget kita ya. Mungkin Tadi kita udah bahas sedikit ya tentang vaksin. Ya, udah beberapa hal dibahas tentang bagaimana efektivitasnya dan harus atau enggak, terus Iya. berapa persennya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 3 nih, kayak tentang tadi itu apa sih? Kita mau nanya tentang apakah vaksinasi dengan protokol kesehatan itu, banyak nih mikir apa kalau gue divaksinasi Nggak masih usah boleh nggak nih? prokes. Kayak langsung wow kita bisa liburan. Party seperti Ya. Bapak Raffi Ahmad. Padahal baru sekali. Iya, padahal baru dosis pertama gitu. Mungkin kurang informasi Pak Raffi.
Nah itu gimana tuh? Apakah Gimana, Ca, tetap menurut nih Eca? walaupun udah divaksin bahkan sampai 2 dosis harusnya masih tetap menjaga prokes Ya, gitu? gimana itu? Ah, Masih tetap harus jaga prokes. itu harus ya? Iya, karena walaupun udah divaksin masih bisa kena, masih bisa. Cuman tingkat keparahannya tuh nggak akan kayak orang yang nggak divaksin gitu. Oke. Seenggaknya ketika divaksin tuh kayak jadi kalau yang Sinovac kan dia ini ya proteinnya kan, ya kayak aku nggak misalnya kayak gimana ya, kayak rumah ini nih misalnya, Oke. dimasukin maling. Pernah. Tapi dimasukinnya misalnya sama kepalanya doang nih, kepala malingnya doang. Oke. Jadi kan ketika nanti Badan aku mana? Nanya, malingnya gimana? maling benerannya tuh seutuh-utuhnya datang, ini mah maling, udah Iya, tahu udah nih. dikenali, Oh, udah iya, dikenali iya, iya, gitu. iya. Jadi Gua maling gitu maksudnya. Jadi sensitif gua. Enggak, jadi Kak Vincent udah lihat, oh ini ini- mah maling Oh, gitu. jadi gua udah mengenal. iya, Iya. udah Oh kayak iya gitu. benar-benar. Karena dulu dia udah pernah noong di jendela. Pernah di sini pernah ada satu, jadi udah nggak ada, kalau yang datang maling tahu gitu. Iya kayak Ya. kayak gitu. Benar-benar. Itu ilustrasinya kali ya biar gampang. Ilustrasinya. Jadi tapi tetap kan gue masih waspada, bener nggak? Betul. Untuk gue bisa ngelihat si malingnya ada atau nggak. Kalau tiba-tiba Iya. gue nggak peduli, kemalingan aja tetap walaupun gue udah tahu, bener nggak? Iya. Iya. Tapi misalnya udah kepalanya datang nih, Ah. kepalanya doang. Oh ini muka maling. Terus oke kalau gitu kita harus punya satpam. Berarti Oke. kan si badan tuh mikirnya gitu kan, oh berarti rumah ini harus ada satpam. Oke. Oke. Satpamnya 5 lah. Tapi tiba-tiba yang datang Yang datang malingnya 10. Ya kan Oh, tetap oke. ya oke lah, 2 Lebih lawan banyak. 1 lebih banyak. Tapi Ya. kan masih bisa kena gitu maksudnya. Sabtamnya kan tentara super yang Ah, udah di setting Iya. genetiknya. Wow. Iya Jadi betul. bisa ngelawan 20. Jangan salah, di sini ada lab. Iya, Itu jangan salah, bisa jangan terjadi, salah, itu bisa terjadi. Butuhnya satpam kan? Oke. Emang. Satpam kita udah kayak Avenger. Ini nanti kita ngobrol ke sana nanti tuh. Makanya jadi masih bisa mungkin terkena Masih, ya, masih masih ada bisa. potensi. Jadi protokol kesehatan harus terus gitu. Iya. Kalau misalnya nih, ini berandai-andai nih. Kalau misalnya kita nggak divaksin, Ya. tapi kita menjaga protokol kesehatan, dengan kalau kita divaksin, tapi kita nggak jaga protokol kesehatan, Iya, party-party setiap malam gitu, mana yang lebih signifikan? Kalau menurut pandangan Eca deh. Yang nggak divaksin tapi tetap prokes. Tapi tetap prokes ya. Jadi kalau misalnya dia divaksin dan dia prokes, double ya. Double. Pertahanan ininya, pertahanannya ganda. double. Iya benar-benar. Jadi buat yang divaksin atau yang belum divaksin, Ya. kita tetap harus protokol kesehatan buat ya. ibu-ibu yang kayak pengen ke pasar kan gara-gara udah divaksin nih, kayaknya bisa jalan-jalan. Bisa Nah, nih itu nggak pakai masker. iya, diingatkan ibu-ibu yang mungkin Bu, dengerin itu atau teh anaknya sekalian. lagi dengerin ini. Iya, Bu, itu nggak apa-apa pakai masker. Sekalian itu teh nikop. Nikopnya apa? Cadar. Sorry nggak tahu gua mah, soalnya nggak sama sama si Ipit, beda gua mah. Sekarang kan kayak gitu dibilangnya. Jadi syar'i aja semua Iya, orang. iya. Karena jadi kesempatan juga ya kan memang ditutup gitu ya. Iya, Tapi kok Ipit enggak tadi datang nggak pakai ini? Pakai ini. Ini aja baru dibuka. Tapi kita udah tes dulu. Iya, Kayak tadi di kita udah TV. tes. Terus si Ari juga tadi datang pakai itu. Oh iya. Sadar. Alhamdulillah, Ari udah syar'i. Si Ari terdepan kalau yang gitu-gitu dia Iya, paling depan. bener. Nah, terus mana tuh? Jadi ketawa-ketawa nggak dulu, jelas ini iya. kita. Ini nih yang ketika awal pandemi. Iya. Menurut Dokter Eca nih awal bagaimana kinerja dari pemerintah dalam menangani COVID. Iya. Menurut Eca gimana nih di awal pandemi Dari ya? sudut pandang tenaga medis. Tenaga medis. Ini kan baru ya, Iya, Ah, baru. baru 1 tahun. baru selesai. Selamat ulang tahun COVID. Baru 1 tahun. Maksudnya negara juga mungkin mereka juga baru pertama kali ya Iya, benar. menangani. Seluruh dunia baru Seluruh dunia. pertama kali. Jadi masih kayak ini harus gimana ya gitu. Oh, masih Oke, gelagapan oke, oke. gitu ya, Jadi masih ini gelagapan. harus gimana ya kayak banyak pertimbangan untuk gimana bikin SOP mungkin ya Iya, iya. Iya. yang efektif gitu. Tapi semakin kesini menurut Eca semakin baik nggak? Makin baik Ya. sih. Makin Makin baik baik ya. Makin baiknya dilihat dari apa nih? Ya, Dari penanganannya untuk yang pasien COVID atau dari misalnya penanganan sosialnya gitu, kayak apa
ada PSBB, Ya, ya. PPKM, apa segala macam Lebih ke penanganan buat pasiennya sih. buat pasiennya ya. Jadi Kan, kan soalnya kan udah setahun juga, jadi untuk protokol ini dikasih obat yang Oh, mana oke. tuh udah lebih oke, ini gini. Kalau yang awal kan masih kayak pakai apa ya gitu. masih Ya, kayak ya, ya. nunggu uji ini gitu-gitu. Oh, jadi penasaran nih. Gimana nih gimana? Kalau misalnya pas penanganan yang sakit gitu ya, masuk nih ke rumah sakit, misal dia bergejala dan segala macam, itu dikasih pengobatannya apa aja, atau dikasih treatmentnya apa aja, atau dikasih uji-uji apa aja gitu di rumah sakit. Waktu sampai di rumah sakit. Oh, biasanya dicek lab darah, terus ronsen itu pasti ya. Ronsen Terus, karena Itu ke pasti. paru-paru kan ya. terus udah gitu yang penting tuh ditanya dulu nih ada riwayat diabetes atau enggaknya Oke. kan. Pasti dicek lagi gulanya. Kayak penyakit Penyerta. penyertanya itu. Terus kalau dibutuhin EKG kayak gitu. Oh, oke. Tapi ada obat nggak sih yang dikasih? Mhm. Nggak ada ya sebetulnya? ada. Oh, ada. Untuk Antivirus. Antivirus, tapi memang harus konsultasi dulu ke dokter spesialisnya Oh. di ACC atau tidak untuk diberikan. Jadi setiap pasien kan kondisinya beda-beda. Oke. Oh, oke. Terus ada uji-uji yang lain juga gitu ya. Jadi memang cukup panjang juga ya stepnya dan nggak gampang, bener nggak? Jadi mungkin itu kalau tadi pertanyaan yang sebelumnya tentang bagaimana kinerja, pasti bikin salah lah on the way ya. Iya. Nggak akan sempurna dan perkembangannya makin kesini mungkin menurut Makin Eca oke. itu makin oke ya. Tapi Jadi- udah maju lah ya, Udah udah maju. ada kemajuan Iya. gitu Ya, ya. ya, ya. Iya sih, udah lumayan ya kelihatannya. Kalau misalnya sistem balik lagi ke vaksinasi, Vaksinasi ya, ya. sistemnya tuh udah baik atau enggak atau gimana menurut Eca, atau masih ada yang perlu diimprove Kita gitu? kan udah 2 bulan ya Ca ya. Iya. Iya, 2 Mulai bulan. dari Jokowi Suntik. disuntik sampai sekarang. Nah menurut Eca gimana tuh Ca sistemnya atau mekanisme yang dipakai? Terus kan kita pakai prioritas profesi ya. Nah, itu Ya. menurut Eca gimana? Kalau yang sistemnya sampai sekarang sih apa ya? Orangnya tuh didaftarin dulu secara online. Ada websitenya kan, peduli COVID atau Peduli lindungi. peduli COVID. Heran Nanti gua. bakal ada SMS tuh. Oke, ya. SMS ngasih tahu jam kapan, terus di mananya. Jadi mungkin itu salah satu cara supaya nggak ada kerumunan ya. Jadi sesuai jadwal kan. Oke, betul. Terus udah gitu akan di screening dulu. Jadi begitu gua datang nih, Datang. langsung di screening. Wawancara gitu ya? Datang tuh ngeliatin dulu nih tiketnya. Sesuai nggak dia datang. Udah Oke. gitu nanti ditensi, Mhm, ukur suhu, mhm. baru nunggu untuk di screening Screening itu dicek. di apakah dia bisa divaksin atau tidak. Oke. Oke. Jadi Itu by interview gitu. ya ditanya-tanya ada 18 18 pertanyaan. kalau nggak salah, iya. Wih, Tapi kalau untuk lansia itu ada tambahan lagi. pilihan ganda atau Iya. gimana? Yes Atau- or no, yes or no. Atau Jawaban esai? singkat. Selesainya jam 5 sore. Kumpulin jam 5 sore. Saya nilainya berapa? Udah 18 pertanyaan, kalau esai kebayang itu jawabnya. luar biasa, lumayan ya, lama. Jadi jurnal. Tapi bener nggak maksudnya dengan melakukan prioritas yang tadi, prioritas profesi gitu ya, tenaga medis, tenaga pendidik gitu kan, kemudian lansia, itu udah tepat nggak sih caranya gitu? Itu setahu aku juga standar WHO. Oh, itu udah standar WHO. Seluruh dunia. pakai itu. Pakai itu. Oke. Memang itu dulu ya prioritasnya, tenaga apa namanya, Medis dulu. tenaga medis, tenaga lansia. oh ya lansia, kemudian pendidik. Selanjutnya apa nih? Habis itu apa tuh? Aduh, aku nggak tahu tuh. Tapi kalau nggak salah tuh yang kerjaannya berhubungan dengan publik gitu loh. Oke. Guru Oh, ya, iya, kalau iya, saya iya. guru ya? Guru kan tenaga Tenaga pendidik. pendidik, apa oke. sih? Oh, kayak yang di pasar gitu, pedagang Oh iya, iya, iya. Pedagang. Oh itu udah ya, Tanah Pedagang Abang. udah, terus Iya. supir online juga udah. Kemarin gua Oh, udah ya? naik salah satu itu udah Sudah divaksin. sudah divaksin. Jadi lumayan ya, udah Sebenarnya ini. udah sih, tinggal nunggu kita aja nih yang belum, Iya. yang umum atau yang serabutan. Iya, kerjanya. kerjanya tidak jelas gitu. Mengisi juga nggak ada, ini apa ya kerjanya ya? Kerjanya Anda podcast, tidak terdaftar. Udah gitu. jualan keripik ada nggak? Oh pedagang sih, pedagang ini jualan keripik. Oh, bener Nah, juga. jagoan nih. Oke, dan menurut Eca informasi tentang Iya, pandemi, Ca, informasi tentang vaksinasi sebetulnya sekarang udah
udah apa namanya udah bagus belum sistem informasinya, udah bisa diakses Iya. banyak pihak nggak? Iya. Yang paling reliable nih informasinya Ya, di kita mana? nyari kemana, Cak? Mungkin bisa ngelihat ke dokter-dokter yang influencer kali ya. Oh, Kayaknya siapa nih? Kayak Dokter Tirta. itu ada Tirta Anugrah. kayaknya itu Tirta Wening. Tuh dia tuh harus dipanggil dokter tahu. Oh, nah itu gua tahu waktu lu bilang pertama. Waduh, disebut ya salah. Gua kayaknya dokter yang itu deh. Padahal udah di luar ini kan, luar rumah Iya, sakit, luar. iya. Gimana? Jadi ngomongin batur. Nggak tahan gue. Kapan nih pasti nyeletuknya kena Gimana? Adam Prabata. Oh, ada aku tahu, aku Dokter kenal Adam? itu. Lagi sekolah ya di sana. Di mana? Di Jepang. Oh ya, sebagai lulusan Jepang, tahu Jepang tahu jadi Wow. tiganya IP itu di Jepang. Jadi semua mahasiswa Indonesia di sana Kemudian tahu. dianya juga Soalnya siapa ini? penyiar soalnya. IP itu penyiar TPI. Sempat menjadi Jadi sudah pas enggak. sampai ke sini kerjaan nggak tahu mau apain, saya ajak untuk podcast. Kebayang nggak SD dia ke Jepang, pulang ke sini disuruh podcast. Enggak apa-apa, aku Nggak senang apa-apa. jadi berpodcast. Ternyata Ya, di situ panggilannya. Gitu. Iya, di situ kata hatinya. Kalau Eca kan masih kan. Cuci piring. Benar. Oke, ya itu dia lumayan ya reliable juga. Jadi mendingan kita lihat dokter-dokter. Kalau misalnya katakanlah kita mau ke kemana? Kalau website atau ke puskesmas atau gitu gimana ada nggak? Misalnya kalau orang yang nggak Saya nggak main sosmed nih. Iya, nah Ipit nih nggak main sosmed. Gimana kalau orang-orang kayak Ipit nggak main sosial media? Mau cari kemana gitu Iya. informasi yang betul. Setahu aku ya di yang Puskesmas Dago itu dia Kalau di Bandung kalau gitu, di Bandung oke. dia tuh bisa ngasih nomor kontak gitu, jadi kalau misalnya ada apa-apa tanya Tanya mereka, ke dia. ya, Oh, mereka oke. jawab gitu. Oh, ada help desk-nya gitu Ada ya. beberapa yang gitu kok, ada beberapa yang mereka menyediakan layanan untuk telemedicine ya. Oh iya ya telemedicine. telemedicine. Iya benar. Jadi bisa juga ya ngakses ke situ. Ya. Jangan WA grup yang Iya. aneh-aneh ya informasinya gitu. Ada Yang katanya-katanya. kalau yang dari pemerintah tuh yang Peduli Lindungi itu ya. Iya. Peduli Lindungi. Jadi www Peduli Lindungi itu di dalamnya selain daftar untuk vaksin, tapi juga ada informasi di dalamnya. Atau gimana? Coba tahu. dulu gua cek nanti di jeda segmen kita cek. Nggak apa-apa nanti kita di jeda. Mungkin karena kita mesti perlu kasih tahu nih. Iya, Kalau misalnya dia nggak follow Instagram siapa-siapa atau ibu-ibu yang mungkin jauh banget lah ke dokter-dokter yang tadi, katakanlah saya sih sebenarnya concernnya sama wilayah-wilayah kayak ibu-ibu, bapak-bapak. Iya, terus yang mereka tuh gampang banget nerima dipengaruhi gitu. dari WA grup gitu, Ah. tapi mereka juga nggak tahu gimana ngakses informasi yang betul gitu. Iya. Eca menginfluence nggak di sosmed? Enggak ya? Tapi sering ngasih informasi nggak tentang COVID gitu, tentang pandemi. Dokter Eca Instagramnya apa sih? Iya, Siapa siapa tahu tahu, Salah iya. mau follow seluruh Iya. dunia. Mungkin lebih Teman-teman di Jepang iya, mau mungkin ini. lebih reliable Iya, ya benar, nanya-nanya gitu. Heeh. Ayo. Kita mencoba memboost nih Iya. Dokter Eca supaya bisa jadi influencer. Iya, kita tuh buzzer sebenarnya. Jadi Siapa tahu ada yang mau nanya gitu. apa nanti kita tulis ini set nah. Di bawah ini. Di bawah ini Ari nanti. Ari nanti yang edit. Maesa RK. Maesa. Enggak pakai dokter. Loh, ganti. Bayonya dokter, influencer. Harus gitu dong. Selebdoc berarti selebdoc. 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 Iya. Oke, Cak. Kita mau ngobrol apa lagi nih di sesi ketiga ini, menarik sih sebenarnya. Menarik. Jadi kayak informasi sebenarnya ya. Kalau menurut Eca nih ya, gue pengen nanya. Informasi yang coba dipakai oleh oleh pemerintah katakanlah ya. Ada yang kurang nggak? Apa yang perlu ditambah? Kan udah ada nih semua katakanlah ya. Kalau menurut Eca sisanya apa misalnya? Karena dulu kan ada iklan layanan masyarakat ya. Itu lewat televisi. Sekarang televisi nggak terlalu in. Nah, ada nggak yang perlu ditambah gitu? Usaha-usaha dari Misalnya? memberikan informasi aja. iya misalnya tentang vaksin itu apa sih Iya, kayak secara tadi, fundamentalnya Ya, gitu. perlu Perlu nggak kayak dan gitu? apa gitu yang medianya yang harus ditambahin dari yang udah ada yang udah baik ini. Kayaknya mungkin lebih concernnya ke yang emang nggak bisa akses media Oke, sosial kali ya. oke. Kan kayak
ibu-ibu mungkin ya yang biasanya taunya tuh kayak misalnya tahu informasi itu kalau Oke. ke posyandu misalnya ketemu Oke. sama ibu-ibu lain. Tapi kan sekarang susah juga ya karena Iya, nggak nggak bisa ketemu. nggak Berarti ketemu. Mungkin TV tingkat kali ya? tingkat TV. kayak PKK. Iya, Jadi iya. misalnya kan itu kan satu region. Iya, Ada benar-benar WhatsApp grup PKK. Kalau di gereja itu ibu-ibu gereja. Nah, Kalau iya, ibu-ibu iya. pengajian. Sebetulnya ada, cuman yang beredar informasi. Iya, gimana mengcounter itu karena Iya, informasi iya, yang betul. salah mah masuknya lebih cepat. Masuknya Iya. lebih cepet, iya. Dan itu jadinya juga apa ya, masuk ke jadi membuat opini-opini Iya, iya. yang berbeda gitu kan. Mungkin cara penyampaiannya juga jangan terlalu ilmiah biar bisa masuk Biar gitu bisa loh. masuk ya. Kayak pakai analogi kali ya. Ya, Iya ya, benar itu tadi. penting Seperti sih. maling tadi ya. Seperti maling itu kan gampang banget ya, overall idenya dapat gitu. Tapi kan tinggal diturunin ke bentuk-bentuk lainnya sampai akhirnya kita connect gitu bahwa oh ini loh kerjaan vaksin tuh gitu. Karena kan nggak semua juga cepet bisa ngerti seperti itu ya. Karena kan Indonesia juga punya permasalahan macam-macam ya. Selain jalur informasi, tingkat pendidikan kayak gitu kan kan itu jadi faktor pandemi menjadi atau usaha mencegah pandemi itu menjadi sangat punya tricky gitu. Tantangan-tantangan di Indonesia kan unik ya, dari wilayah yang luas, Sabang sampai Merauke, terus bagaimana tingkat ya ini kan sebenarnya permasalahan Indonesia sudah lama ya. Jadi apalagi pandemi dikasih tes yang Iya. cukup berat sih untuk ini. Jadi memang cara-cara yang inovatif kali ya dan menggapai hal seperti itu harus penting banget kali ya. Karena mau dokter mau ngomong segimana juga kalau nggak ada tools yang bagus untuk sampai ke sana, Iya percuma ya. kalah sama hoax, kalah. Iya, benar. Telak gitu. Terus jadi penasaran deh menurut Eca nih, dengan adanya vaksinasi kayak gini gitu kan. Maksudnya di Indonesia sebelum ada vaksinasi atau sebelum ada pandemi aja social gap itu udah ada gitu kan. Si kaya dan si miskin, Ya, ya. siapa dan si siapa. Nah, dengan adanya pandemi kayak gini ada prioritas profesi yang bisa mendapatkan vaksin, menurut Eca itu akan menambah nggak social gap di Indonesia? Ya. Yang udah divaksin dan yang belum divaksin. Ya, kayak Eca gitu. dan kita. Iya. Kan Eca udah divaksin. Apakah akan itu teh ada potensi untuk membentuk social Ya, gap ya, yang ada baru gitu di Indonesia? Mungkin malah jadi yang belum vaksinnya tuh kayak aduh ini aku kedaftarin gak ya? Jadi mungkin Jadi lebih ke khawatir Ya, gitu ya. khawatir oke, aja oke, kali ya. oke. Tapi mungkin kalau iri mah enggak kali ya. Iri, Tapi aku iri loh. Oh, enggak. Ya udah. Ya udah, langsung habis aja ini udah sesi. Ya pas banget sih ini di ujung di sesi 3 sih. Jadi Takutnya nantinya terbentuknya gini loh, kayak misalnya gue udah divaksin, gue sama temen-temen gue yang udah divaksin. udah divaksin, yeah. iya kita bisa jalan-jalan gitu. Lu enggak, gitu. gua Nggak ya. tahu. Nah itu takutnya manusia terbentuk kan nggak kayak ada yang gitu. tahu efek-efek dari Atau misalnya kayak nggak tahu sih Iya, efeknya iya. akan Iya, seperti iya. apa gitu. Semoga enggak deh. Ya, ya, ya. Tapi aku sih nggak kepikiran. kita aja. Dia mah Kita baik aja. ya pikirannya. Oke, berarti ini kita sudahi dulu ini ngobrolan ini. Nanti Iya, kita kita tanyain jeda. lagi di sesi 4 nih. Iya ini menarik. betul. Ini menarik, ini yang paling menarik. Kita akan mulai dengan pertanyaan itu buat Eca nanti. Oke, terima kasih. Terima kasih, kita lanjut lanjut. di sesi 4.